Selamat sore Ibu-Ibu dan Bapak sekalian. Kita mulai hari ini. Mohon maaf, acara kita percepat menjadi jam 16.45 dibandingkan dengan acara sebelumnya yang biasanya kita rencanakan selalu atau kita laksanakan selalu jam 19.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat sore. Kita hari ini akan membahas market review untuk market review untuk 1 minggu ke depan ya. Seperti diketahui bahwa minggu yang lalu market sangat bullish meskipun sempat diseling oleh sedikit penurunan koreksi pada hari Jumat atau hari Kamis kalau tidak salah, tapi memberikan tanda-tanda bahwa kemungkinan akan berbalik lagi dengan melihat trading chart atau chart IHSG pada hari Jumat yang lalu. Selanjutnya, perkenankan saya sedikit memberikan share screen mengenai seperti biasanya prognosis atau prediksi atau antisipasi kemana IHSG akan bergerak di dalam 1 minggu yang akan datang. Saya tidak akan lama karena sudah saya lihat sudah ada yang tanya ANTM bagaimana, BBNI bagaimana ya. Jadi langsung aja, mungkin saya hanya 2 menit langsung nanti ke pertanyaan yang diajukan ke Pak Angelo mengenai rekomendasi saham untuk 1 minggu ke depan. Perkenankan saya share screen untuk menyampaikan Elliott Wave prognosis. Ini Elliott Wave prognosis yang saya lakukan sore ini. Kita melihat di sini bahwa IHSG masih dalam keadaan bullish ya, uptrend cukup kuat ya, uptrendnya cukup kuat. Kita bisa lihat di sini semuanya trend menunjukkan up ya, baik primary trend maupun intermediate trend maupun minor trend maupun minor trend. Berapa target-targetnya? Kita dapat melihat di sini target paling dekat yang dulu adalah 5485 setelah kita lampaui, maka target berikutnya adalah 5607. 5607 yang ini berkaitan dengan Fibonacci projection yang dilihat dari aplikasi Elliott Wave ini. Rekomendasinya apa? Ya, kita bisa lihat nanti di sini. Rekomendasinya adalah buy advice sama dengan minggu-minggu yang lalu dalam keadaan uptrend. Bagi para investor masih ada kemungkinan kenaikan upside 30% pada waktu yang akan datang, terutama untuk medium term ya atau long term. 30% ini berarti apa yang akan terjadi? Bahwa 30% ini kalau sekarang 5.400 tambah 30% ditambah sekitar 1.700, bisa saja dia mencapai 7.000 yang akan datang. Tapi walaupun demikian, kita melihat bahwa di sini target primary-nya adalah yang paling tinggi baru mencapai 6.700 ya. Baru 6.700. Apa yang harus kita perlu cermati saat ini adalah setelah kita euforia dengan kemungkinan keberhasilan vaksin COVID dari Pfizer yang sudah mencapai 95%, tapi kita harus antisipasi keadaan politik di Amerika saat ini di mana sedang terjadi sedikit turmoil ya, karena
sampai dengan saat ini Trump belum mau sampai saat ini Trump belum mau menerima kekalahannya. Oleh karena itu harus kita cermati keadaan politik di Amerika ini. Ya, baik. Saya kira seperti saya katakan tidak lebih dari 3 menit presentasi saya. Saya akan alihkan share kepada Pak Angelo yang akan menjawab pertanyaan Bapak-Bapak. Di samping tentunya akan memberikan juga sedikit ulasan mengenai IHSG berdasarkan AMTA. Ya. Nah, jika ada pertanyaan untuk saya, silahkan dimasukkan dalam kolom chat. Nanti pada acara yang terakhir saya akan ikut menjawabnya. Pak Angelo, waktu saya persilahkan. Terima kasih Yang. Saya langsung share. Terlihat ya chat IHSG. Lihat. Di sini kita melihat belum ada konfirmasi big player jualan, tetapi sudah ada indikasi yang bisa mengkhawatirkan ya. Di sini kita lihat ada support big player kan di 5471. Sementara indeks sekarang sudah 5461. Jadi sebetulnya sudah ditembus tapi belum konfirmasi, yaitu konfirmasi 1% itu. Dan kalau benar itu confirm di mana MMR-nya turun, maka ini menjadi selling pressure nih. Ini menjadi selling pressure, dan kalau kita lihat ya, coba saya tandai dengan kuning. Nah, ini selling pressure ya yang ada horizontal kuning, dan itu selling pressure-nya lebih kuat daripada demand power yang pada waktu indeks mengalami bottom ya. Di situ kan ada demand power besar sekali. Nah, selling pressure-nya ini cukup besar ya, lebih besar daripada ini. Tetapi ada demand power yang lain, jadi kita berharap akumulasi demand power ini bisa meredam penurunan indeks ya. Maka kita tunggu saja, kita jangan berspekulasi atau mendahului ya. Kita tunggu big player bagaimana aksinya di IHSG ya. Kita tunggu apakah memangnya turun, dan kalau turun kita tunggu nanti support yang terkuat itu ada di mana. Nah, support itu nanti akan menahan penurunan IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Belum ada konfirmasi turun, tapi sudah ada indikasi ya, indikasi selling pressure. Jadi kita harus waspada. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan mulai dari Pak Johan menanyakan Antam dan BBRI. Antam ada bottom facing hari Kamis, tapi harga tidak langsung rebound ya. Tetapi kita tetap mengharapkan bottom facing itu, maka yang sudah bottom facing hari Kamis harusnya hari Senin, coba kita hitung dulu ya, 1, 2, 3. Ya, hari Senin itu sudah hari kelima. Jadi yang bottom facing hari Kamis jualnya itu hari Selasa, karena hari Selasa kalau 1180 plus 1% tidak ditembus ke atas, maka sudah expire 3 MMR ini, maka Selasa sudah harus jualannya. Tapi kalau hari Senin atau mungkin Selasanya 1180 plus 1% ditembus ke atas, maka di hold ya yang bottom facing. Dan yang belum punya barang boleh beli pada waktu MMR ini naik ya. Jadi kita perhatikan ya, trading range-nya juga cukup ya, 14%. Untuk Antam sih memang belum ada indikasi kalau jualan besar ya, belum ada. Ini dia masih demand power-nya masih besar, jadi kita berharap kenaikannya ini masih langgeng ya ke atas. Kita bisa ikutin nih Antam. Berikutnya BBNI. Nah, BBNI ini sepertinya tidak perlu banyak panjang lebar. 3 kelompok big player konsisten buy. Lalu di hari Jumat pendakian cukup tinggi ya. Kita berharap Senin itu dikasih murah dulu ya. Berbaik hatilah Bandar untuk kasih murah supaya yang belum sempat beli bisa dapat beli harga murah ya, seperti di sini nih. Ini kan dia baik banget kasih murah ya. Jadi harga naik ke atas. Nah, mudah-mudahan Senin juga begitu ya. Jadi boleh pilih mungkin supaya dapat barang langsung beli di dekat-dekat open, lalu itu setengah beli setengahnya, lalu setengahnya lagi kalau dikasih murah ya. Kalau nggak dikasih murah ya tetap naik ya, kan kita sudah sempat beli setengah.
Jadi bagus tuh buat mental tradingnya. Demand power juga besar ya. Belum ada tanda-tanda jualan, jadi silakan nih. Ini akan cukup langgang pendakian dari BBNI ya. Oke. Berikutnya dari Pak Sugeng, rekomendasi jamu. Iya, itu kode sebetulnya Pak Sugeng waktu Bu Titin nanya, bilang pusing 7 keliling ya minum Sido muncul. Kode bahwa ada yang harus dibeli itu jamu. Sekarang berikutnya BBKP. Saya lihat tadi yang jamu itu ada yang tanya tuh, kode sahamnya, nanti saya bahas. BBKP dari Pak Pitoyo. BBKP. Kok saya ketiknya Pak Pitoyo ya. Nah, BBKP kita masih tunggu nih. Ini jebakan Batman nih yang ini nih. Makanya dia naik langsung turun lagi, belum ada konfirmasi nih. Ini naik. Kita tunggu saja penembusan 266 plus 1% ya. Kita masih khawatir ini adalah sebetulnya distribusi ya. Kita lihat tidak ada yang memang naik ya. Waktu ini one day trading, ini juga tidak lanjut ya. Maka waktu koreksi itu wajar-wajar saja dan lalu dia downtrend karena memang belum ada buy and hold dari big player-nya. Entah kenapa nih BBKP dia beda sendiri ya. Bang Bukopin nih. Jadi tunggu 266 plus 1% ditembus baru ikutan. Kalau mau tunggu bottom fishing juga jangan ya. Ini kita nggak tahu OS-nya bekerja dengan baik atau enggak, tetapi penembusan 266 plus 1% layak untuk dilakukan. Untuk tunggunya maksudnya layak ditunggu karena trading range-nya 23% nih. Bagus, cukup besar. Oke. Same. Same ini bottom fishing ketiga, kita masih bisa pakai ya. Silahkan dimanfaatkan. Jual nanti hari Selasa. Yang sudah bottom fishing hari Jumat, jualnya harus Selasa ya. Kecuali kalau 174 plus 1% ditembus, nah itu bisa di hold ya. Tapi kelihatan agak jauh sih dengan harga sekarang. Dan ini cocok untuk dimanfaatkan bottom fishingnya karena 21% ya. Trading range-nya silahkan nih. Yang sudah bottom fishing hari Rabu dan Kamis, mudah-mudahan baru bisa profitnya hari Selasa ya, pada waktu jualan nih. Oke, itu untuk Same. Berikutnya dari Pak Padip Adi. Adi, bottom fishing boleh silakan dimanfaatkan ya. Jualnya nanti hari Selasa. Selasa juga ya. Kalau MMR tidak naik. Tapi kalau 700 plus 1% ditembus ke atas, maka MMR akan naik, nah di hold ya. Dan kalau itu terjadi, ini ada demand power yang cukup mantap ini. Sehingga pendakian bisa berlanjut cukup lumayan tuh. Ya betul, ini ada akumulasi demand power nanti sebesar ini nih. Gambarannya ya, gambaran sebesar itu akan luar biasa tuh. Akan membentuk, wah ini cup and handle nih kalau kita lihat jangka panjangnya ya. Boleh nih dipantau, bottom fishingnya diikutin. Kalau dia tembus 700 plus 1% di hold ya. Bisa langgang nih pendakiannya. Oke, itu untuk Adi. Berikutnya Akra. Akra masih ada 2 hari lagi untuk ditarik ke atas ya. Jadi kita bisa pantau bagi yang sudah beli di sini. Hold aja dulu. 2 hari lagi kalau tidak naik MMR-nya hari ketiga bisa jualan ya. Atau yang belum punya posisi bisa tunggu bottom fishing dengan durasi trading 2 hari. Hanya saja trading range-nya cuma 10% ya. Minim. Oke, berikutnya Akra dari Pak Toto DKFT. DKFT yang nah, ini sudah hot bandar tapi sudah hari keempat kayaknya nih. Ya, hari Jumat tuh hari terakhir. Berarti sudah expire hari Senin ya. Kalau hari Senin naik lagi, MMR-nya baru itu akan di-extend hot bandarnya. Nah, ini ada bottom fishing, jadi peluang hot bandar berlanjut sangat besar nih. Bottom fishing kalau terjadi, ini udah pasti Senin bakal naik lagi MMR-nya ya. Kalau Senin harga rebound karena bottom fishing-nya. Jadi boleh silakan ikutan nih bottom fishing-nya. Dengan trading dia 19% itu cukup cakep ya. Dan kalau bottom fishing menghasilkan MMR naik, ini demand power-nya akan mantap juga. Sehingga pendakian bisa langgang nih. Keren. Oke, itu DKFT ya. Berikutnya INTP. INTP ada bottom fishing hari Kamis, maka besok Senin harus jualan kalau MMR tidak naik. Bukan jualan Senin karena di sini ada
1, 2. Masih ada 3 hari lagi kesempatan MMR naik ya. Jadi yang bottom fishing hari Kamis di hold aja 3 hari lagi. Kalau MMR nggak naik baru jualan di hari keempat, tapi kelihatannya sih bakal naik ya. Karena ini sudah dekat banget dengan MMR ya. 14.42 1%. Dengan dorongan bottom fishing itu bisa tembus ya. MMR pasti akan naik. Tapi trading range-nya cuma 9% ya. Cuman ini mungkin karena hasil rata-rata ya. Jadi pada waktunya ini akan meningkat nih trading range-nya ya. Sewaktu uptrend-nya terus berlanjut. Nah, dengan demand power sebesar ini sih bisa langgeng ini. Ya dari sini itu langgeng nambah terus demand powernya. Menarik ini sahamnya. Silakan. Bagus-bagus. Dari Bu Eli, friend. Ini masih ditunggu nih, friend. Ya, masih ditunggu. Trading range-nya masih bagus ya, 36%. Jadi kita masih tunggu. Kalau 69 plus 1% ditembus baru kita boleh ikutan. Sekarang jangan dulu nih. Kemarin-kemarin ya ada beberapa yang coba-coba untuk spekulasi akhirnya nyangkut ya. Jadi jangan dulu sebelum ada konfirmasi big player-nya beli ya. Patut ditunggu sih, dipantau saja. Berikutnya KF dari Bu Eli. KF juga masih jauh dari resisten big player. Kemudian dia belum ada tanda-tanda bagus, jadi jangan dulu ya. Kita tunggu aja, pantau. Kalau ada resisten baru yang lebih rendah ya itu lebih dekat lagi peluang untuk mulai bergerak MMR-nya, tapi belum saatnya. 2-3% nih masih bagus ya trading range-nya. Oke, dari Bu Eli, Indi masih dari Bu Eli nih, Indi. Ini masih ada 2 hari nih, 1, 2, 3, 2 hari lagi kesempatan harga ditarik dan MMR naik ya. Jadi bagi yang mau ikutan masih boleh agak spekulasi karena tinggal 2 hari lagi. Tapi kalau sudah lewat 2 hari nggak naik, harus jualan ya. Lalu tunggu bottom fishing baru bisa ikutan. Atau tunggu 1025 plus 1% ditembus baru bisa ikutan juga. Dengan trading range yang cukup lah, pas-pasan 13%. Oke, itu untuk ini. Berikutnya dari Ibu Rini, BWPT. BWPT ini menggemesin juga, bolak-balik dia di 107 nih. Kita masih tunggu nih konfirmasi. Ini pasti trader yang ngikutin MM ini capek nih bolak-balik nih. Tapi ya ikutin, jangan sampai kita hold tiba-tiba langsung jatuh ke bawah, rugi nanti kita. Kalau loss di sini lossnya nggak terlalu gede ya. Tradingnya 14% ya, cukup bagus. Tapi jangan pasang terlalu besar karena value transaksi cuma 6 miliar rupiah per hari. Jadi silakan bagi yang berminat ditunggu aja sampai ada konfirmasi ya. Oke, BRIS. Nah, ini BRIS nih. BRIS. Ya, bottom fishing di sini sudah berhasil ya, dapat profit ini lumayan nih karena trading itu 26%. Lalu bottom fishing hari Kamis, jualnya hari Senin nih. Jualnya hari Senin ya, jangan nggak jual kecuali kalau 13.45 plus 1% ditembus, yang berarti MMR naik, nah baru kita hold. Nah kalau itu naik, kita berharap ini demand powernya langsung bekerja ya, yang besar-besar, sehingga ini akan menjadi bukan sekedar technical rebound, tapi sebagai rally ya. Kita lihat belum ada tanda-tanda jelas bahwa big player-nya benar-benar jualan ya. Jadi kita masih bisa berharap nih ke saham ini untuk kenaikan yang langgeng ya dengan demand power sebesar ini. Silahkan nih yang sudah punya posisi jual Senin atau hold kalau MMR-nya naik ya. Trading saya mantap nih 26%. Oke, berikutnya dari Bu Erna, Inco. Inco, nah ini sayang nih, big player-nya buy and hold-nya tidak tertangkap ya oleh AMTA. Ini hanya dianggap sebagai, walaupun sampai bisa 5 hari naik, tetap AMTA secara konsisten menganggap ini jebakan Batman ya, kecuali ada metode lain ya. Kalau pakai metode swing trading yang dibahas tadi tuh mungkin sudah jualan 1, 2, 3, 4, 5. Candle kelima sudah jualan ya, walaupun hanya 2 yang hollow candle ya. Tapi 5 candle ya amannya sih jualan kalau dia bergerak naik. Sekarang kita hanya tunggu sampai penembusan 4570 plus 1% ya. Tradingnya juga pas-pasan sih 13%. Jadi kalau mau masuk Inco dengan aman, tunggu sampai
itu terjadi ya, MMR naik. Oke, dari Pak Alex, Excel. Excel masih ada 2 hari lagi untuk ditarik ke atas. Jadi bagi yang belum ikutan silahkan. Hari ketiga jualan kalau nggak ditarik ya MMR-nya. Atau kalau mau nunggu bagi yang belum punya posisi nunggu bottom fishing juga boleh ya. Dan kalau 2360 plus 1% itu ditarik ke atas, demand powernya mantap nih, tidak ada lawan selling pressure di atas ya. Tidak ada lawan tuh. Silahkan dipantau nih. Trading days yang 13% pasti nanti akan meningkat nih. Oke, itu untuk Excel ya. BBTN berikutnya. BBTN demand power keren nih, belum ada tanda-tanda jualan. Nah, ini masih ada satu, dua, masih ada 2 hari lagi kesempatan ditarik ke atas ya bagi yang trading jangka pendek. Hari ketiga harus jualan, tapi bagi yang jangka panjang ya tunggu sampai candle merah baru jual. Di hold aja bagi jangka panjang karena itu sangat memungkinkan tren berlanjut ya sambil nunggu MMR naik dengan demand power sebesar ini nih. Biasanya langgang kenaikannya. Mantap nih. Wah, kalau dia tembus benar-benar ini menjadi apa ini ya? Bukan head and shoulder sih, tiga candle juga bukan sih. Tapi ya bagus karena ada Bottom, apa tuh yang bottom. dia ngebreak ini ya, ngebreak double topnya ya. Break. Bukan double top juga sih, belum. Apa ini? Up channel kali kalau kita tarik garis ke sini. Tapi yang jelas bagus lah. Dengan demand power sebesar itu lebih langgeng dia pendakiannya. Belum ada tanda-tanda jualan nih dari segi bandarologi. Silakan nih, dengan trading days lumayan ya, 14%. Dari Pak Arifin, MDKA. Ini jangan dulu ya. Kemarin ada jebakan Batman nih kayaknya nih, hati-hati. Yang kemarin merasa gembira karena naik ya, itu ternyata lebih besar kemungkinan jebakan Batman ya, hati-hati karena dia baru jualan ya. Kita cari saham lain aja dulu. Trading ini juga pas ya, cuma 12%. AALI. ALI juga masih nunggu nih penembusan 11.250 plus 1%. Tapi kalau itu terjadi, coba cek. Ya, demand powernya cakep tuh. Cakep ALI. Sayang sekali ininya reboundnya tidak tertangkap ya oleh AMTA. Jadi AMTA hanya bisa mengatakan ya, kecuali kalau pakai metode lain ya, mungkin bisa tertangkap. Tapi bagi AMTA suruh tunggu 11.250 plus 1% ditembus baru aman ya. Tradingnya sih ya pas-pasan sekali ya, 11%, agak minim malah. Oke, berikutnya Astra. Astra juga belum ada konfirmasi big player jualan, tapi memang ada potensinya ini ya, kita belum tahu ini ngapain. Tapi sejauh ini belum ada konfirmasi dan masih ada waktu 3 hari lagi bagi big player untuk tarik harga ke atas. Mudah-mudahan itu digunakan untuk menembus 6.025 plus 1% sehingga MMR akan naik lagi ya. Silakan nih yang mau ikutan Astra. Demand power juga masih besar ya. Kita berharap dengan demand power sebesar ini memang langgang kenaikannya ya. Dari sini kita sudah simpulkan akan langgang ya, dan ternyata betul. Dan naik terus. Trading ini juga nanti akan bertambah ya. Kita bisa pastikan harusnya dia sudah mulai sesuaikan nih. Karena dari sini aja ke sini sudah lumayan trading range ya. Oke, itu untuk Astra. Berikutnya dari Pak Hendro UNTR. Ini perang bandar ya. Jadi kita kalau lagi punya barang, dia rebound ke atas sedikit, jualan dulu ya. Tunggu sampai perang bandar selesai. Masih ada 4 hari lagi nih perang bandar ya, dari perbedaan arah MMR-nya. Kelompok bandar ini jualan, kelompok bandar ini beli ya. Tunggu sampai lewat 5 hari baru aman. Lalu lihat dulu ada indikasi bagus atau enggak, seperti MMR naik lagi. Nah, itu baru kita bisa ikutannya. Nah, saat ini masih bahaya. Jangan ikutan dulu untuk NTR. Astra sudah, BBNI sudah, Pak Hendro. Berikutnya, nah ini yang ditanya, respon dari Bu Titin yang pusing 7 keliling, minum sudah muncul. Karena memang sahamnya juga lagi oke banget nih.
Sido. Nah, silakan diminum, sudah munculnya nih. Demand power besar, semua kelompok big player beli ya. Manjur nih pasti hilang 7 kelilingnya kalau profit. Silakan nih, masih yang bottom fishing hari Kamis ya di hold sampai lewat 5 hari ya, baru jualan. Kecuali kalau 5 hari lagi itu naik lagi ya diperpanjang nanti extend holdnya. Ini uptrendnya juga stabil ya kalau kita lihat ya dari chartnya, demand power juga besar. Nanti kalau dia tembus ke atas 830 plus 1% itu akan lebih langgang lagi karena ada akumulasi demand power yang diwakili oleh volume yang besar ini ya. Ini cakep nih, Sido muncul nih. Apa Sido muncul ketemu obat COVID kali ya yang. Oke, berikutnya dari Pak Gunawan. Ya, Sido sudah Pak Gunawan, sama KF juga sudah. Nah, Boga nih. Boga ini sudah expire ya. Jadi yang kita tunggu hanya bottom fishing atau ya ini seperti ini sudah dekat support, boleh silakan beli di dekat support sekitar 13.55, 13.60 lalu jual 2 hari kemudian ya. Ini masih belum ada indikasi jualan dan kelihatannya bandarnya tradingnya cuma 2 hari sekali ya kalau lihat dari volumenya nih. Sehari trading, sehari enggak, sehari trading, sehari enggak. Ada demand power besar yang kita harapkan menghasilkan pendakian yang langgang. Maka ini bagi yang berminat silahkan ya untuk ikutan. Nanti kalau 1380 plus 1% ditembus, nah itu akan lebih bagus lagi. Oke, berikutnya BBTN sudah. Wika dari Bu Erna. Wika. Nah ini sudah expire big player-nya. Yang kita tunggu hanya bottom fishing. Yang bottom fishing Kamis, besok sudah harus jualan ya hari Senin. Setelah itu tunggu sampai ada bottom fishing lagi atau tunggu sampai penembusan 1450 plus 1%. Jadi dipantau aja seperti itu. Tradingnya juga pas-pasannya 12%. LSIP. Nah ini juga cakep nih, silahkan nggak usah dipikir panjang lagi, silahkan ikutan. Masih panjang waktu untuk kesempatan harga ditarik ya, masih 4 hari lagi. Kalau lihat 4 hari nggak ditarik baru boleh jualan ya. Yang mau ikutan juga sekarang boleh, mau tunggu bottom fishing juga oke. Mudah-mudahan dikasih murah dengan bottom fishing ya. Demand powernya juga cukup bagus nih, mantap. Silahkan nih untuk LSIP. Udah lewat perang bandar ya, karena yang jualan sudah balik badan, jadi udah bukan perang bandar lagi, jadi aman sekarang. Dari Bu Hesti WSKT. Nah ini juga masih ada waktu 3 hari lagi untuk ditarik ke atas. Silahkan yang mau ikutan, mudah-mudahan dikasih murah nih. Jadi bisa beli di harga murah dengan bottom fishing ya. Tapi kalau mau langsung ikutan juga silahkan ya. Lewat 3 hari nggak naik ya jual ya, take profit lalu tunggu bottom fishing karena demand power ini oke. Belum ada tanda-tanda jualan juga nih big player-nya. Oke, itu untuk WSKT. Dari Pak Hendro BMRI. Jangan nih, kenapa ya dia sendiri yang jualannya? Demand powernya memang lumayan, tapi kalau ini kelihatannya sudah jadi selling pressure ya. Cuman karena harga dekat ke support plus kurang 1%, jadi selling pressure ngilang dulu, tapi kelihatannya akan bekerja ya. Ini balik badan lagi, pasti ada sesuatu sampai big player-nya balik badan nih. Kita tunggu ya, kita tunggu sampai ada konfirmasi dia balik badan ke atas. Kalau dia benar balik badan ke atas berarti lagi galau nih big player BMRI, nggak tahu kenapa udah beli terus jual nggak sampai 5 hari. Jadi khusus BMRI beda dengan beberapa bank yang lain ya. Kita tunggu dulu ya, jangan ikutan. Berikutnya dari Pak Deka Agro. Agro kita masih tunggu nih, sebetulnya sudah ada indikasi ya penebusan 406 plus 1% baru kita boleh ikutan. Dengan tradingnya seperti ini layak sekali untuk ditunggu ya. Kayaknya waktu hari Jumat tuh one day trading tuh, jadi balik lagi dia.
Nah, kalau itu terjadi, ada selling pressure sebagai target pertama di 444. Nah, kalau itu tembus, target berikutnya di 535. Jadi masih masih layak ya untuk ditunggu nih. Silakan nih untuk agro. Tapi jangan action kalau memang nggak naik ya. Berikutnya Asri. Wah, cakep. Asri. Asri bahkan dengan one day trading, dengan bottom fishing banyak profitnya nih. Nah, begitu big playernya confirm buy and hold, juga bottom fishingnya bekerja dengan bagus ya. Bagi yang udah bottom fishing hari Rabu dan Kamis, jualnya 5 hari lagi karena ini sudah naik ya. 5 hari, dalam 5 hari masih bisa hold. Dan kalau naik lagi ya berarti di extend lagi holdnya ya. Ini kita masih tunggu MMR naik lagi karena sekarang sudah di atas MMR. Ini sayangnya bukan hot bandar tapi 3 kelompok big player sudah beli. Ini sudah oke banget, dengan tradingnya sudah cukup ya. Dan dengan demand power seperti ini ya, seperti biasa demand power gede ini kita berharap pendekainya langgeng ya. Mantap banget nih. Silahkan yang mau ikutan di Asri. Saya udah ikutan. Telkom. Nah, ada bottom fishing. Silahkan ikutan. Jual hari Selasa ya. Jual hari Selasa. Karena itu 2 hari dari hari Jumat. Sayang trading Indonesia cuma 8%. Jadi mungkin nggak gede-gede banget nih profitnya nih. Kurang menarik Telkom. Kecuali kalau 3100 ditembus. Nah, itu baru menarik ya. Karena ini sudah expire semuanya. Oke, berikutnya dari Bu Yulia, BBRI. Belum ya BBRI ya. Nah, cakep juga ini BBRI ini. Ada bottom fishing, jual hari ini masih ada 3 hari lagi, berarti jual kalau sudah lewat 3 hari di mana MMA tidak naik ya. Jadi yang bottom fishing hari kami silakan di hold. Silakan di hold dulu sampai lewat 3 hari baru jualan kalau MMA tidak naik ya. Silakan nih. Dan kalau sebentar kita lihat ya. Kalau 4010 plus 1% ditembus lagi ke atas, dan itu akan menghasilkan demand power yang cakep nih ya, lebih langgeng lagi nih, bertambah nih. Dan kalau lihat dari ini harusnya memang ini kayak saucer ya, kayak piring Bangkok lah. Targetnya itu masih ada di sekitar 38 dengan 3000, sekitar 4700, 4600 yang sekitar 4500, 4600 targetnya tuh. Kalau ini benar mangkok ini udah di break sebetulnya mangkoknya. Ini adalah pullback ya. Dan big player belum ada tanda-tanda jualan. Ini cakep banget nih BBRI. Boleh nih yang mau ikutan. Masih sempat, harga masih murah. Sempat ditarik pullback soalnya. Oke, berikutnya BBCA. BBCA ada bottom fishing, silahkan. Karena ini akan expire, berarti jualnya hari Selasa ya. Kecuali kalau 33.000 plus 1% ditembus, nah baru di hold ya. Baru di hold. Atau tunggu itu kalau mau masuk juga gitu. Oke, berikutnya dari Pak Hari. BBKP. BBKP kayaknya udah ya. Ya, BBKP udah ya, kita hanya tunggu penembusan itu. Jawa ya. Oh ya, ada, baru dengar saya. Oh pantesan baru dengar karena 600 juta rupiah per hari. Kurang liquid, bukan kurang, sangat tidak liquid nih. Oh, Pak. Mainan mahasiswa. sorry, saya suka geli kalau ada saham yang sangat tidak liquid ya. Oke, ini jangan, kalau mau juga tradingnya jangan gede-gede. Mungkin cuman 5 juta gitu atau 2 juta gitu. Jangan gede-gede. Tunggu sampai penembusan 96 plus 1% baru ikutannya. Tradingnya 22% ya, memang cukup bagus ya. Ya mudah-mudahan kalau dia makin liquid ini bisa jadi investasi yang bagus. Ini kan masih di bawah 100 nih harganya. Silahkan nih yang mungkin
Mungkin Pak Ari dengar info nih, ada sesuatu dengan Jawa nih, saham Jawa. Kita tunggu aja ya. Dari Bu Yulia JPFA. Nah, ini masih ada 3 hari lagi kesempatan ditarik ya ke atas. Dan 12.15 plus 1% juga kayaknya bakal bisa ditembus sehingga memang akan naik lagi. Silahkan nih, nggak usah berpikir panjang lagi. Ini juga jadi calon demand power nih kalau itu ditembus ya. Dengan sayang sekali ada selling pressure di 12.25. Kalau 12.25 itu ditembus, berarti ada akumulasi nih. Ada akumulasi di sini yang berhasil melawan selling pressure ini yang digambarkan oleh volume ini ya. Ini bisa kita anggap sebagai gambaran demand power dan itu akan bagus banget tuh kalau ditembus. Silahkan dipantau nih JPFA ya. Silahkan. Yang mau ikutan juga boleh. Masih ada waktu 3 hari lagi soalnya. Mudah-mudahan dalam waktu 3 hari itu memang ditarik ke atas ya. Dan itu mantap banget. Dari Bu Erni, kalau TINS. Nah, kalau TINS begini Bu Erni, kita lihat. Nah, kalau TINS yang sudah bottom fishing hari Kamis harus jual hari Senin ya, karena ini sudah mau expire. Lalu tinggal tunggu lagi penembusan 11.20 plus 1%, baru kita bisa ikutan lagi. Atau tunggu bottom fishing lagi ya. Trading ini cukup bagus nih untuk bottom fishing, masih bisa dapat profit yang berasa ya, 14%. Itu kalau TINS Bu Erni. Nah, dari Bu Erna, ISAT. Wah, ini saya nggak usah komentar ya. Ini langsung simpulkan sendiri, semua pasti bisa. Apa yang harus dilakukan? Kalau mau tunggu bottom fishing juga boleh. Siapa tahu dikasih bottom fishing ya, atau dikasih murah seperti ini nih. Nggak ada bottom fishing tapi dikasih murah gitu. Boleh kalau mau tunggu itu juga ya. Silakan untuk ISAT. Ini ada sesuatu nih, kenapa nih bisa kok big plan-nya gencar banget nih, confirm dengan demand power gede lagi. Oke. Berikutnya dari Pak Arif, INKP. INKP yang bottom fishing Kamis, Senin harus jualan ya. Itu jelas. Atau tunggu 9525 plus 1% ditembus ke atas, baru boleh ikutan. Oke. Berikutnya DUCK. Nah, ini dia one day trading, jadi setelah itu kita hanya tunggu bottom fishing ya. Yang bottom fishing di hari apa nih? Hari Rabu ya. Pasti cut loss nih hari Jumat. Tapi harus cut loss ya. Jangan di hold. Takutnya nanti ketarik ke bawah. Dan kita tunggu aja bottom fishing berikutnya atau penembusan 310 plus 1%. Dan ini layak ditunggu, kenapa? Karena trading nilainya besar ya, 27%. Silakan nih, tapi jangan gede-gede karena value-nya cuma 7 miliar rupiah per hari ya. Oke, itu untuk DUCK. Dari Pak Sugiarto, P1. P1. P1 yang bottom fishing Kamis jual hari Senin ya, jual besok karena ini sudah mau expire. Dan setelah itu tunggu penembusan 474 plus 1%. Silahkan ditunggu. Dan kalau penembusan 474 plus 1%, coba kita lihat. Oh, keren juga rupanya ada demand power. Calon demand powernya cukup besar ya. Iya, cukup besar nih, mantap. Keren. Silahkan nih dipantau nih P1. Nanti mudah-mudahan trading ini meningkat ya. Mudah-mudahan karakter pergerakan harganya lebih fluktuatif. Oke, itu untuk P1. Berikutnya Telkom. Telkom udah belum ya? Telkom ada bottom fishing ya, yang bottom fishing hari Jumat, jualnya hari Selasa nih. Dan tunggu sampai 3.100 plus 1% ditembus baru boleh ikutan lagi. Oh, sudah kayaknya nih. Yang trading ini cuma 8% ya, nggak menarik. Beda dengan ISAT. Dari Bu Hesti, Era. Era, sebentar nih ada. Oke, Era ini kita masih tunggu ya penembusan 1900 plus 1%. Tapi kalau untuk ditunggu ya
cuma 12% trading niche-nya. Silahkan kalau mau nunggu sih, tapi sekarang jangan masuk dulu ya. Ini ada jebakan Batman nih, pasti banyak yang nyangkut nih di sini nih, jadi jangan sampai ikutan nyangkut ya. Oke, itu untuk era jangan dulu. Berikutnya UNTR sudah ya Pak Arifin. Dari Bu Yeti nih, SMBR. SMBR. Kemarin saya cukup CHC nih di sini. Beli ya. Tahu dong belinya di mana. Lalu sekarang tahu dong profitnya berapa. Tadinya saya cuma mau durasi 2 hari ini, cuman MMR naik ya. Apalagi sudah lewat perang bandar. Jadi masih hold dan silakan dihitung nih profitnya. Dan sekarang kita masih punya kesempatan 2 hari lagi untuk ditarik ke atas. Dan kalau 585 plus 1% ditembus, itu demand powernya cakep banget dengan trading dan sebesar itu ya. Bayangkan profitnya bukan CHC lagi. Ada istilah baru MDC, MHC, modal hitung cuan. Nah, ini ada selling pressure di 650 dan itu pun sudah cukup bagus persentasenya tuh. Silakan nih yang mau ikutan di SMBR ya. Kalau mau tunggu bottom fishing juga boleh, setengah-setengah aja biar pasti dapat barang ya. Setengah langsung ambil, setengah tunggu bottom fishing. DKFT sudah, BRPT ini belum. BRPT yang bottom fishing Jumat, Selasa harus jualan ya. Kecuali 945 ditembus ke atas dan ini sudah dekat sekali ya. Kalau itu ditembus, hold ya, jangan jual hari Selasa ya, hold. Dengan trading di 15% ini bakal cukup lumayan profitnya nih. Memang wajar ya, karena ini kita lihat ada volume gede, demand power yang birunya lagi hilang nih karena dia lagi turun ya. Tapi ini kita bisa lihat nih sebagai demand power yang gede, wajar kalau langgang. Nah, tapi ada selling pressure di sini nih. Di 1050 ya, hati-hati di situ. Kalau naik ke situ siap-siap ya untuk jualan, kecuali kalau ditembus lagi ke atas. Ya, silahkan BRPT. Berikutnya dari Bu Erna Inco sudah, dari Bu Riani Pura nih. Pura belum, ini kita masih tunggu dan masih jauh ya. Tapi kalau kita volume, nah berarti hari Senin akan ada resistance baru di 126. Dan kalau itu ditembus ya, plus 1% ditembus, nah itu akan confirm sebagai demand power yang mantap nih. Oh ya, boleh dipantau nih. 126 plus 1% ditembus, ini akan menjadi demand power. Kita langsung ikutan ya. Dengan trading net 19%, cakep tuh. Silahkan. Ini akan berubah nih, resistance big plan 133 yang akan muncul resistance baru di 126. Karena ada transaksi bandar yang baru yang terbesar ya sepanjang beberapa bulan nih. Wah, mantap. Pantau nih. Pantau hari Senin ya. Apakah ditembus atau malah mantul ke bawah jadi selling pressure. Silahkan dipantau. Untuk Pura dari Bu Eli Tekim. Tekim yang sudah bottom fishing Kamis, Senin sudah harus jualannya karena ini juga sudah mau expire. Ya, cukup singkat itu yang diperhatikan. Tunggu aja penembusan 6750 plus 1%, baru bisa langsung ikutan lagi. Nah, dari Bu Clarissa, wah udah lama nih Bu Clarissa nggak nanya. TBIG. Aduh, jangan dulu Bu Clarissa, ini selling pressure gede ya. Jangan. Kalau mungkin hari Kamis bottom fishing, besok sudah harus jualan. Mudah-mudahan jualannya dengan profit tuh. Harga rebound dikit ya, mudah-mudahan. Tapi saat ini untuk masuk jangan dulu ya. Dari Pak Doni, Pegas. Pegas masih ada waktu 3 hari. Dan ini hot bandar nih. Hot bandar berarti masih ada waktu 2 hari hot bandar itu, 3 hari untuk kenaikan MMR. Jadi silahkan yang mau ikutan. Ini lagi murah juga nih. Dan kalau 1190 ditembus ke atas itu di extend hot bandarnya. Boleh nih 13% trading saya. Silahkan nih Pegas ikutan. Nggak usah pikir
Nggak usah pikir panjang lebar lagi. Coba kita lihat. Wah, cakep juga nih calon demand powernya. Iya, benar. Mantap nih. Silahkan ikutan nih Pegas. Berikutnya ada Pak Pinggala NATO yang kita bahas kemarin hari Sabtu tuh di bahan analisis teknikal sederhana. NATO memang sudah expire ya, tapi kita lihat demand powernya mantap ya. Bagi yang long term silakan di hold terus ya, sejak dari sini di hold aja terus. Bagi yang trading jangka pendek tunggu bottom fishing ya, kalau mau dapat murah. Jangan masuk dulu, nanti bisa floating loss dulu, jangan, tunggu bottom fishing aja. Nanti kita tunggu sampai ada resistance baru lalu ditembus MM naik lagi baru boleh ikutan juga ya. Mantap sih ini, steady ini, uptrendnya steady ini. Dan dengan volume semakin besar, kalau dia ada resistance baru dengan demand power baru, itu luar biasa tuh, nggak ada lawannya. Saling pressure-nya tidak ada lawan di atas. Wah, mantap nih, cakep kalau itu confirm semuanya demand power. Silakan diikuti nih untuk NATO. Harum Harum ada satu kelompok big player jualan, nggak tahu kenapa ini dia jualan nih, kena fear kali ya, fear sesuatu dia. Tapi demand power masih besar ya. Kalau kita mau tunggu sampai dia balik badan boleh aja, tapi biasanya sih supaya jangan dananya tertahan pada waktu harga lagi koreksi, bagus kalau kita jualan dulu ya. Bagi yang trading jangka panjang mau jualan dulu juga bagus, karena ini candle merah ya, nanti tinggal tunggu di balik badan baru bisa ikutan lagi. Tapi kelihatannya sih turunnya akan mengarah kepada demand power di sini ya. Nah sayangnya demand power di sini rentang harganya cukup gede, jadi bisa turun sampai ke area sini nih. Kita nggak tahu di sebelah mana ya akan reboundnya. Kita lihat saja nanti. Makanya lebih baik jualan dulu untuk mengamankan profit kita dulu ya untuk Harum. Oke, itu untuk Harum. Berikutnya Antam dari Bu Erna sudah. Dari Bu Rina, MMLP. Jangan dulu, selling pressure-nya gede banget. Skip ya. MLIA. Nah, MMLA yang bottom fishing, ini kalau jualan di sini ya mungkin profitnya nggak gede ya. Kalau jualan di sini baru gede profitnya ya. Dan ini kita lihat trennya cukup bagus ya. Kalau trennya cukup bagus, bottom fishing itu bisa di-extend 2-5 hari. Jadi kalau ikutin rule itu ya mungkin masih bisa dapat profit yang lumayan dari sini. Nah, sekarang kita lagi tunggu bottom fishing berikutnya, baru kita bisa ikutan ya. Atau tunggu yang memang naik nih. Kita tunggu, kelihatannya besok akan ada resistance baru di 505. Nah, kalau itu ditembus plus 1%, akan ada demand power baru oke tuh. Nah, silakan nih dipantau nih. Trendiness ya paslah 13%. Oke, dari Bu Erna MDKA belum kayaknya. MDKA, jangan dulu ya. Ini jebakan Batman nih. Tadi sudah MDKA. Dari Pak Natalis Tower. Tower juga jangan dulu ya, baru jualan satu kelompok big player. Ini takutnya nih dia akan balik lagi. Tapi yang bottom fishing di sini harusnya Senin jualan ya. Jangan nanti keburu turun ke bawah. Bottom fishing juga nggak terlalu oke di sini. Jadi Tower jangan dulu. CTRA. Nah, CTRA yang bottom fishing di sini boleh jual, coba kita hitung. Ya, jual hari Selasa ya, hari Selasa jualan ya. Karena ini hari Senin expire, Selasa harus jualan. Lalu tinggal tunggu MM naik lagi. Dengan demand power sebesar ini harusnya sih langgeng ya. Ini hanya koreksi-koreksi biasa ya. Seperti seorang swing trader pasti memanfaatkan beli di swing low sini ya. Jadi kita bisa terapkan tuh setup swing trader yang kita bahas tadi. Dan ini cocok ya, ini masih bagus ya uptrendnya. Kelihatannya akan cukup langgeng nih. Oke, itu untuk CTRA. Berikutnya dari Pak Hari, GIAA. Wah, ini yang mengejutkan.
tiba-tiba bergerak. One day trading terus lagi. Di sini one day trading, sini one day trading, di sini bottom fishing dapat. Nah, kalau kita ikutin benar-benar nih, tiap hari kita profit sebetulnya. Waktu bottom fishing kita dapat harga murah, hari Jumat kita profitnya lumayan tuh. Jadi ikutin aja rule-nya nih. Nah, kalau sekarang berarti tinggal tunggu bottom fishing lagi. Atau tunggu penembusan 246 plus 1% ya. Karena kenapa? Karena belum confirm bandanya buy and hold ya. Masih bermain cepat ya. Jadi silahkan ya, diikutin rule-nya supaya kita nggak nyangkut. Oke, berikutnya SMGR. SMGR. Ada bottom fishing, jual hari Selasa. Nah, terus tinggal tunggu memang naik ya. Kita lagi tunggu ada resistance big player yang baru ya. Tunggu aja sampai muncul resistance big player yang baru. Baru ada peluang untuk penembusan itu dan memang akan naik. Jadi saat ini hanya yang sudah bottom fishing jual hari Selasa ya. Demand power juga masih bagus ya. Kita tinggal tunggu timing yang bagus aja untuk ikutan masuknya. Oke, berikutnya SMBR sudah kayaknya. BBJB ini belum nih. BBJB. BJBB kali. BJBR kali ya. Atau mungkin BBJB yang belum ada di AMTA datanya ya. Ini dulu. BBJB belum ada Pak Hari. BBJT belum ada ya. Mungkin saham baru itu. Jadi kita skip aja. Dari Pak Alex Adro sudah tadi ya. Belum ya. Adro. Oh ya, ini tinggal tunggu bottom fishing ya. Atau tunggu ke dekat spot di 11.45 baru ikutan, lalu durasi tradingnya 2 hari ya. Ini ada one day trading dia, dan harusnya memang kita sudah nggak punya posisi lagi. Wajar kalau koreksi ya. Atau tunggu 12.05 plus 1% ditembus ke atas ya. Oh, Bang Jabar BJBR ya. BJBR Pak Hari, coba BJBR. Bang Jabar apa sih? Lupa saya. Jabar. BJBR benar ya? BJBR. Nah, ini demand power gede ya, makanya langgeng ya kenaikan. Dan kalau tuh expire nggak masalah, tinggal tunggu bottom fishing dan tinggal tunggu 13.20 plus 1% ditembus. Nah, ini udah nggak lama lagi nih. Silakan nih. Ini bank yang bagus dari segi bandarologi ya. Wah, ini keren nih. Bisa langgeng nih. Silakan nih. BJBR. Dan Bank Jatim. Jawa. Bank Jatim BJTM. Ya, benar. Nah, ini masih ada waktu. Oh, tinggal 1 hari lagi ya. Jadi kita tunggu saja sampai ada bottom fishing dulu, baru kita bisa ikutan. Atau penembusan resistance big player di 645 agak jauh nih. Ini pasti karena ada big player yang berasal dari 3 bulanan yang lalu ya. Tapi ini demand power oke nih. Dan kalau memang 645 ditembus ke atas, kenaikan akan jauh lebih langgeng. Silakan dipantau nih bottom fishing atau penembusan 645 plus 1%. Oke, dari Bu Erna. Oh, ini terakhir ke cover juga yang Cepin masih ada waktu 2 hari lagi. Jadi silahkan yang mau ikutan, lagi murah nih ya. Lagi murah. Atau kita tunggu sampai naik lagi, kita tunggu aja ada resistance big player yang baru. Demand power oke nih, belum ada tanda-tanda jualan. Wah, masih keren nih demand powernya. Kelihatannya akan langgeng ya, tinggal masalah timing aja di bottom fishing atau penembusan resistance big player ya. Entah itu di mana. Nanti biarkan aplikasi yang hitungin. Oke, yang all done. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama. Terima kasih yang sudah bertanya juga. Terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang telah hadir pada acara ini. Aku Pak Pardep di sini juga sangat ya sekali. Sebentar lagi kita masuk ke sembahyang maghrib, sholat maghrib. Oleh karena ini mari kita tutup bersama acara ini. Semoga bisa memuaskan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selamat sore.
dan nice and safe.